Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza. Saya merupakan salah satu dosen dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan mata kuliah Logika Informatika. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah di program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak pada semester 1 dengan SKS 312, yakni 1 SKS kuliah dan 2 SKS responsi. Mata kuliah ini mengajarkan dasar-dasar logika matematika, aljabar boolean, dan logika algoritma. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan terhadap mata kuliah ini ada 3, yakni mampu melibatkan diri dalam pekerjaan kelompok dan individu secara tanggung jawab, disiplin, serta berkepemimpinan, mampu mengevaluasi solusi permasalahan rekayasa perangkat lunak yang berjiwa kewirausahaan, mampu mempresentasikan hasil pekerjaan dalam bentuk lisan dan atau tulisan sesuai dengan bidang kajian. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 4, yaitu mampu menganalisis permasalahan terkait logika matematika dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu menganalisis konsep dasar pada permasalahan terkait aljabar boolean dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu menganalisis konsep dasar terkait logika algoritma dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu mempresentasikan hasil pekerjaan terkait logika algoritma dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Terdapat 9 sub CPMK pada mata kuliah ini, yaitu mampu menerapkan permasalahan terkait proposisi, notasi, nilai kebenaran, perangkai dasar, dan tabel kebenaran dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu menganalisis permasalahan terkait kesetaraan logik dan argumen dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu menganalisis permasalahan terkait logika predikat dan prinsip induksi matematika dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu menerapkan konsep dasar pada permasalahan terkait postulat Huntington, dualitas, hukum-hukum aljabar boolean, fungsi boolean, dan implementasi fungsi boolean dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu menganalisis konsep dasar pada permasalahan terkait manipulasi aljabar, komplement fungsi, serta bentuk standar dan bentuk kanonik dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu menganalisis konsep dasar pada permasalahan terkait min-term, max-term, implementasi fungsi boolean, serta peta Carnot dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu mengingat konsep dasar terkait logika algoritma dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, mampu merancang konsep dasar terkait logika algoritma dengan penuh tanggung jawab dan disiplin, dan yang terakhir, mampu mempresentasikan hasil pekerjaan terkait logika algoritma dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Mahasiswa dapat melihat sumber materi yang kami siapkan melalui LMS, yaitu kelas.ipb.ac.id, atau melalui sumber lain seperti buku, penelitian sebelumnya, atau sumber dari internet. Selama proses pembelajaran, kami menerapkan metode pembelajarannya, yaitu tatap muka di kelas melalui Zoom ataupun hybrid. Selain itu, dapat dilakukan secara asinkronus melalui LMS. Pada proses pembelajaran di kelas, mahasiswa akan kami berikan permasalahan berupa pertanyaan yang perlu didiskusikan atau dicari sumbernya melalui internet, AI, atau buku, atau penelitian sebelumnya yang nanti akan kita bahas di kelas terkait dengan topik yang akan dipelajari, yaitu logika matematika maupun nanti aljabar boolean. Selain mahasiswa dapat mengakses materi di LMS, mahasiswa pun dapat diskusi dengan kami di dalam kelas maupun melalui LMS.
Di LMS disiapkan oleh kami yaitu forum, di mana mahasiswa dapat bertanya maupun diskusi dengan antar mahasiswa maupun dengan kami sebagai tim dosen. Pada sesi UAS, mahasiswa akan mengerjakan proyek berupa studi literatur atau mencari permasalahan atau penerapan yang berkaitan dengan logika matematika. Mahasiswa dapat mencari permasalahannya ataupun penerapan logika matematika di internet ataupun melalui AI ataupun melalui studi literatur dari penelitian sebelumnya. Kami lebih menganjurkan kepada mahasiswa untuk mencari melalui penelitian sebelumnya. Komponen penilaiannya kami terbagi menjadi 3, yakni aktivitas partisipatif, hasil proyek, serta pengetahuan. Pada komponen aktivitas partisipatif dengan bobot 30%, ini dilakukan selama pembelajaran di kelas ataupun keaktifan di LMS maupun nanti pada saat presentasi dan selama mengerjakan proyek. Penilaian dilakukan juga oleh teman sejawatnya selama mengerjakan proyek. Untuk hasil proyek, bobotnya adalah 40% dan ini dilaksanakan selama sesi UAS, yakni penerapan terkait dengan logika matematika. Untuk pengetahuan, diambil melalui indikator kuis yang dilaksanakan 2 kali selama sesi UTS, kemudian melalui tugas pada sesi UTS pula, dan yang terakhir adalah ujian tengah semester. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih berpikir secara logis, sistematis, dan terstruktur. Mata kuliah ini juga merupakan dasar berpikir secara terstruktur dan sistematis untuk mata kuliah berikutnya di program studi teknologi rekayasa perangkat lunak. Berikut adalah video pembelajaran selama di kelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Oke, sehat? Alhamdulillah ya. Oke, ini pertemuan kita yang pertama ya. Insya Allah kita akan bersama selama 1 semester ke depan di mata kuliah logika informatika ya. Ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya sampaikan dan kita sepakati di awal, atau istilahnya kalau di sini formalnya adalah kontrak perkuliahan ya. Nanti kalau ada sesuatu yang mau diinstruksi di tengah-tengah nggak apa-apa ya, disampaikan saja. Oke, ini identitas mata kuliah kita. Nama mata kuliah kita logika informatika, SKS-nya 312, artinya kuliahnya 1 SKS. Kemudian kita responsinya 2 SKS, seperti itu. Kode mata kuliahnya ini kita ada di semester berapa? 1, masa lupa baru masuk, ini udah lupa lagi ya. 1 ya. 1 itu ganjil apa genap? Gitu ya. Oke, dah. Ini tahun pelajarannya 2024-2025. Kita program studi teknologi rekayasa perangkat lunak ada di kelas A, B, P1, dan P2. Ini dosennya dan saya adalah namanya Nur Aziza ya. Boleh dipanggil nanti Bu Aziza. Saya koordinator mata kuliahnya. Kemudian tim teachingnya di sini ada Bu Hikmah. Ya, nanti kami berdua yang akan secara bergantian sesuai dengan nanti pertemuannya ya. Oke. Ini yang akan kita pelajari, bahwa deskripsi mata kuliahnya ini mengajarkan tentang dasar logika matematika ini. Jadi hanya dasarnya saja, pondasi di mana nanti selama kalian ada di program studi ini akan digunakan ya. Kemudian ada penerapan dari logikanya, itu adalah aljabar boolean, dan nanti di sesi UAS kita akan membahas terkait logika algoritma ya. Oke ya, kita masuk ke topik yang pertama nih. Jadi kita di selama sesi UTS ini sebenarnya hanya ada 2 topik, yaitu logika matematika, kemudian penerapannya ada 1, contohnya di aljabar boolean. Oke ya. Untuk logika matematika ini, sebelum saya mulai, coba boleh dibuka dulu gadgetnya ya. Boleh handphonenya atau mungkin laptop. Kalau yang menggunakan laptop, coba dicari, boleh googling, boleh menggunakan AI atau apapun, coba
Gunakan kata kunci logika matematika. Apa yang akan muncul? Sudah? Oke, ada yang mau coba? Silakan dibacakan saja. Kita akan mendengar. Oke, namanya siapa? Izin perkenalkan, nama saya Dafa Ahmadudin. Saya izin membacakan Ya. logika matematika yang saya temukan dari berdasarkan ChatGPT. Oke. Jadi menurut GPT, logika matematika adalah cabang dari matematika yang mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid. Fokus utama logika matematika itu ada pada analisis struktur, argumen, kebenaran pernyataan, atau inferensi, yaitu penarikan kesimpulan yang sah secara logis. Logika ini menjadi dasar dalam pembuktian matematika, teori himpunan, algoritma, dan bahkan Oke, Dava, terima kasih banyak. Ya, oke, ada kata kunci yang saya catat, nanti kita akan lihat. Mungkin ada yang lain ya kalimatnya agak beda. Masih ada nggak? Ada? 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 Oke, boleh. Nama? Izin memperkenalkan diri, nama saya Adan Afian Daman. Di sini saya juga bersumber dari ChatGPT ya. Di sini ChatGPT mengatakan kalau logika matematika ini adalah memberikan landasan berpikir sistematis dan rasional dalam menyelesaikan masalah komputasi dan juga permasalahan rekayasa perangkat lunak. Oke, ini ya, sistematis rasional. Oke, terima kasih Ahdan. Nah, sekarang kita lihat ya. Intinya nih, ada kata kunci yang mungkin yang lain juga mirip-mirip ya. Di sini ada penalaran, struktur logis, sistematis, rasional. Prinsipnya apa? Prinsipnya dalam logika matematika kita dilatih. Ingat, kalian prodinya adalah teknologi rekayasa perangkat lunak, di mana kalian diminta membuat aplikasi kan, entah itu web, kemudian mobile dan lain sebagainya. Yang bentuknya aplikasi, nomor satu landasannya adalah menganalisis. Kamu harus bisa menganalisis masalah apa yang terjadi sebelum menjadi suatu aplikasi. Salah satunya penerapan dari mata kuliah ini adalah melatih logika berpikir mahasiswa supaya apa? Penalarannya itu terstruktur, jadi tidak boleh acak-acakan. Kemudian harus logis, sistematis, itu mirip dengan terstruktur tadi ya. Kemudian harus rasional, jadi nggak bisa bikin web berdasarkan perasaan kan ya. Dan itu semua harus jelas. Nah, sekarang berdasarkan definisinya, kalau kita lihat di sini, rekan-rekan harus tahu dulu tentang proposisi. Ya, apa itu proposisi? Suatu pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran, salah satu diantaranya benar atau salah, tetapi tidak keduanya. Salah satu ciri supaya kita terlatih untuk berpikir yang terstruktur, logis, kemudian tadi rasional, sistematis adalah kita dari yang paling dasar. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Kalau di sini kita bilangnya proposisi. Kenapa? Dia harus pernyataan. Jadi selain pernyataan nggak bisa. Pertanyaan bisa nggak? Enggak, karena bukan pernyataan kan. Kemudian apalagi nanti kita lihat contohnya ya. Lalu gimana? Pernyataan tidak cukup. Ini kata kunci pertama. Dia harus punya nilai kebenaran. Jadi kalau yang tidak jelas nilai kebenarannya tidak bisa. Oke, untuk memperdalam pemahaman, kita lihat di sini teladannya. Yang pertama, nama ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Proposisi atau bukan proposisi? Proposisi. Kita lihat ya, apakah ini jawabannya? Setelah ini ada jawabannya soalnya ya. Nah, kita lihat dulu ya. Berdasarkan pemahaman rekan-rekan semua di sini. Proposisi. Kedua, nilai X yang memenuhi persamaan 5X sama dengan 2 adalah 1/2. Proposisi atau bukan? Bukan. Ada yang nulis bukan, ada yang nulis proposisi. Nggak apa-apa, kita tulis aja dulu. Yang ketiga, Pantai Kuta di Bali adalah pantai terindah di Indonesia. Bukan. Ada yang jawab proposisi juga, oke. Yang keempat, apa yang sedang dilakukan, yang sedang kamu kerjakan? Bukan, oke. Yang kelima, hai matikan komputermu? Bukan proposisi. Sekarang, kata kunci proposisi satu tadi adalah harus pernyataan. Sehingga semua kalimat yang bentuknya pertanyaan atau yang selain pernyataan ya, pertanyaan ataupun yang tanda seruan dan lain sebagainya itu nggak bisa. Berarti di sini kalau kita lihat nomor satu pernyataan kan,
Oke, masih mungkin. Nomor 2, pernyataan juga. Nomor 3, pernyataan. Nomor 4, bukan. Jadi ini bukan proposisi. Yang kelima, bukan, karena lihat ada tanda seru kan? Seruan, dia bukan proposisi. Oke, dah sekarang tinggal 3 nih. Selain pernyataan, dia harus punya nilai kebenaran. Nilai kebenaran artinya begini. Nama ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Bisakah kita bilang bahwa ini benar atau salah? Bisa. Benar nggak ibu kota Indonesia itu Jakarta? Benar. Misalkan contoh lain, Bandung. Proposisi bukan? Proposisi. Kenapa? Kita bisa bilang bahwa pernyataan ini salah. Ya kan? Kita bisa menentukan itu benar ataupun salah, ya. Maka dia disebut proposisi. Berarti ini proposisi benar ya? Oke. Yang kedua, tadi dia pernyataan, bisakah kita bilang dia punya nilai kebenaran? Lihat, 5X sama dengan 2. Bisakah kita menentukan X-nya berapa? 2/5. Sini jawabannya berapa? Benar atau salah? Punya nilai kebenaran? Berarti proposisi bukan? Oke, berarti yang benar ini ya. Nah, begitu. Oke, yang ketiga, pantai Kuta di Bali adalah pantai terindah di Indonesia. Bisakah kita bilang bahwa ini benar indah atau salah indah? Benar? Bisa? Indahnya kata si A dengan indahnya kata si B sama nggak? Belum tentu sama kan? Sehingga apa? Segala sesuatu yang tidak bisa kita ukur atau itu berdasarkan persepsi manusia yang tidak jelas tolak ukurnya, maka itu pasti bukan proposisi. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat di sini jawabannya yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama tadi proposisi. Kenapa? Karena dia pernyataan dan punya nilai kebenaran. Benar kan? Tadi apa sih pertanyaannya? Oh, Jakarta ya. Benar ya. Yang kedua, dia juga pernyataan dan punya nilai kebenaran. Salah. Tadi sudah kita hitung ya, jawabannya salah. Yang ketiga juga bukan proposisi, ini karena tidak dapat ditentukan nilai kebenarannya atau bersifat opini istilahnya ya, tergantung pendapat. Yang keempat bukan proposisi karena bukan pernyataan, tadi bentuknya adalah pertanyaan, ya kan? Dan yang kelima juga bukan pernyataan. Oke, ini untuk topik yang pertama. Untuk yang kedua, sampai sini dulu ada yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Aman? Oke, luar biasa. Yang kedua, kita akan membahas tentang notasi dan nilai kebenaran. Notasi proposisi dilambangkan dengan huruf kecil. Contoh. Nih, huruf kecil. Huruf kecil, tahu huruf kecil? Dari A sampai Z. Hurufnya apa saja? Terserah, yang penting dia huruf kecil, bukan huruf kapital ya. Umumnya yang kita gunakan P, Q, R, S umumnya, tapi tidak harus ya. Mau huruf apapun boleh. Contoh, misalkan di sini P adalah saya kuliah di IPB. Ini proposisi bukan? Pernyataan kan? Benar nggak saya kuliah di IPB? Ya kalau ada di IPB, mahasiswa IPB berarti benar. Kalau tidak berarti bukan. Tapi bisa nggak kita ukur? Bisa. Tinggal lihat aja benar tidak mahasiswa. Nah itu termasuk proposisi ya. Seperti itu. Kemudian nilai kebenarannya bagaimana? Kita bisa menentukan dia benar atau salah. Notasinya adalah 1 untuk yang benar dan 0 untuk yang salah. Untuk pernyataan ini dan andaikan kasusnya adalah kalian, maka 1 apa 0? 1. Karena kalian kuliahnya di IPB. Seperti itu ya. Oke. Yang berikutnya adalah ini. Mana? Oh, ini yang tadi ya. Lambangkan dan tentukan nilai kebenaran. Nah, ini yang tadi kita kerjakan. Kayak ini teladannya. Kemudian, nah ini yang ketiga. Perangkai dasar dan tabel kebenaran, ya. Perangkai, apa itu perangkai? Perangkai ini adalah kalau kita baca ya di sini nih. Proposisi terbagi atas proposisi yang sederhana dan majemuk. Proposisi majemuk itu artinya yang terdiri dari 2 atau lebih proposisi yang sederhana yang digabung oleh 1 atau lebih perangkai. Artinya apa? Artinya kita punya proposisi,
kita punya proposisi yang lain, kemudian mereka kita gabungkan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada istilahnya kalimat majemuk, ada majemuk setara, bertingkat, begitu ya. Nah, di sini kita menyebutnya adalah proposisi sederhana dan majemuk. Jadi proposisi sederhana itu adalah proposisi yang hanya satu saja, kalau bahasa Indonesia hanya SPOK gitu ya, hanya satu kalimat saja. Jadi kalau ada lebih dari satu itu disebutnya sebagai majemuk. Kalau lebih dari satu, mereka pasti punya hubungannya. Apa? Ini ada perangkai, ada yang pertama ingkaran atau negasi, notasinya adalah strip. Kadang ada juga textbook yang mengatakan seperti ini bergelombang, ya ini juga benar. Kemudian ada dan atau konjungsi, dilambangkannya dengan seperti ini, dibacanya dan atau konjungsi. Ada atau disjungsi, lambangnya seperti ini ya. Ada jika maka, implikasi, lambangnya seperti ini, panah. Dan yang terakhir jika dan hanya jika, ini biimplikasi, dilambangkannya dengan panah tapi arahnya bolak-balik ya. Kemudian ini perangkai ingkaran atau negasi. Misalkan suatu proposisi P ini suatu proposisi, ingkaran P dilambangkan dengan negasi. Jadi cara bacanya negasi P, bukan negatif P ya, negasi. Adalah suatu proposisi yang jika salah jika P benar, dan proposisi yang benar jika P salah. Artinya apa? Kalau kita punya suatu proposisi P gitu ya, ceritanya tadi kalian adalah mahasiswa IPB, benar kan? Benar. Maka ketika kita mau menyebutkan negasi P yang benar, dia menjadi salah, seperti itu ya. Oke, ini untuk negasi. Kemudian ini adalah contohnya yang tadi saya sampaikan. Kalau dia benar menjadi salah, maka otomatis yang salah akan menjadi benar ya. Ini contohnya, misalkan P adalah proposisi yang menyatakan bilangan genap habis dibagi 2. Nilai kebenaran proposisi P adalah 1. Ya, genap itu emang habis dibagi 2 kan ya, maka dia benar. Negasi dari proposisi P dilambangkan dengan negasi P yang menyatakan bilangan genap tidak habis dibagi 2. Itu contoh kalimatnya. Kata negasi ya, untuk proposisi bisa menggunakan kata tidak atau bisa menggunakan kata bukan. Contoh, saya bukan mahasiswa IPB, maka itu negasi dari P gitu ya. Nah, kita lihat definisinya. Misalkan P dan Q adalah proposisi, disjungsi P dan Q dilambangkan dengan seperti ini lambangnya. Cara bacanya adalah P atau Q. Bernilai benar jika sekurang-kurangnya satu proposisi penyusunnya benar. Hanya minimal ada satu yang benar, maka pasti benar. Tidak harus dua-duanya benar, tapi kalau semuanya salah, jadi salah. Seperti itu ya. Jadi kalau mau memilih, hanya minimal ada satu yang benar. Ini tabel kebenarannya. Dan ada istilah yang satu lagi untuk disjungsi adalah yang tadi kita bahas, dia merupakan disjungsi inklusif. Ada yang disebut sebagai disjungsi eksklusif. Notasinya ini ada garisnya di bawah. Bacanya apa? Ataukah, yang bernilai benar jika salah satu proposisinya benar. Apa bedanya? Perhatikan dengan baik, hati-hati kalau nanti bertanya kepada orang lain yang bentuknya pilihan. P atau Q ini disjungsi inklusif yang dia akan benar minimal satu benar. Tapi kalau dua-duanya benar, benar juga kan? Sedangkan disjungsi eksklusif, dia hanya akan benar kalau salah satunya saja yang benar. Kalau kamu bertanya, pilih dia atau dia? Pilih dua-duanya, benar nggak? Benar. Jadi kalau ngasih pilihan, pilih dia ataukah aku. Jadi cuman boleh satu ya. Hati-hati kamu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Oke, aman ya. Kalau begitu mungkin cukup untuk hari ini pertemuan kita. Terima kasih banyak ya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.